Hafal kan? Sekali lagi dulu. 1, 2, 3. Wujud kita mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu li nafsihi wa taniyah hukrati wada Sifat wajib bagi Allah yang bersifat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Sifat ini cuma ada satu kemarin, apa tuh? Wujud. Allah bersifat wujud, berarti Allah itu ada. Apa buktinya? Alam semesta ini. Tidak semua yang ada harus kelihatan secara dohirnya. Ibu suka teh manis? Suka. Kalau minum teh manis rasanya segar? Itu rasanya manis betul? Bisakah manisnya itu kita lihat? Ibu bisa melihat manisnya? Tidak Ustaz, tapi rasanya. Betul? Subhanallah. Ibu dipukul kemarin dengan telapak tangan sama tetangganya sakit. Sakit ibu. Sakit bisa dilihat? Gak bisa. Ibu perasaan tumben orang mimpi dipukul, tiba-tiba dipukul. Betul? Itu takdir Allah. Sama setan terbuat dari api, iblis dari api. Apakah panas ketika dibakar di neraka? Panas. Dengan izin Allah kan, kulit ketemu kulit aja sakit ibu. Betul? Subhanallah. Lanjut bu ya. Gak mungkin Allah gak ada. Itu logika kita, rasional kita, akal kita. Kalau Allah gak ada, pasti alam ini gak ada. Lanjut. Sifat yang kedua sifat apa? Sifatus salbiyah. Apa sifat salbiyah ini? Sifat yang meniadakan atau menolak segala sifat kekurangan, kelemahan atau hal-hal yang tidak layak dan tidak mungkin bagi kesempurnaan zat Allah. Seperti yang pertama, Allah bersifat qidam. Ya, bako. Ada berapa sifat salbiyah ini? Kita bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ada 5. Sifat-sifat ini adalah sifat yang untuk menolak atas ketidaklayakan bagi Allah. Contoh yang pertama, Allah mempunyai sifat qidam. Apa qidam itu? Maknanya bahasa Arabnya qidam. Artinya Allah itu terdahulu. Allah itu awal. Artinya Allah maha terdahulu. Tidak ada awal bagi kehendaknya dan tidak ada didahului oleh waktu apapun. Sebaliknya sifat qidam ini kudus, perkara kudus itu artinya baru. Halo bu. Qidam, Allah itu terdahulu. Dalil naklinya apa? Dalil Al-Qur'annya apa? Surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal
akhir wal qahir wal batin. Allah wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah, zat yang awal dan zat yang akhir, zat yang zahir dan zat yang batin. Terhadap segala sesuatu Allah mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Wa qalu ma riyadul jannati ya Rasulullah. Wa qala riyadul jannati wa hiya halaqatul dzikri wa halaqatul ilmi al hadith. Hadratat muhtaramat wal mukaramat. Segenap ibu-ibu yang tadi hari ini hadir, insyaallah ada Ibu Hajjah Didi, Ibu Hajjah, insyaallah semuanya calon-calon haji, amin. Ada Ibu Dek, Ibu Ustaz Tanti, Ibu Latif, Ustazah Sumi, Ibu Jimmy, Ibu Nani, Ibu Nia, Ibu Rokaya, ada Ibu Ustazah Nur Hasanah, ada Ibu siapa ngumpet, Ibu Rawi, Ibu Rere, ada Ibu Ojil, Ustazah Sumi, Ibu Ani, Ibu Wakidah, segenap yang di luar, Ibu RW, Ibu RT, insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain yuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita tata hati kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Karena yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, hari ini Allah hadirkan kita kembali dalam rangka satu kewajiban thalathul ilmi sekaligus silaturahmi atau silaturahim
yang mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan akan menjadi satu sebab abadi nanti. Allah akan nostalgiakan kita kembali, Allah akan kumpulkan kita lagi, Allah akan satukan kita bersama lagi jadi satu keluarga yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, membawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat yang punya syafaatul kubra, syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi ini, insya Allah tetap optimis suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul. Kira-kira kepengen orang umrah atau haji ziarah ke makam Rasul, pengen orang puluhan daftar, cuma 25.000 modal haji pertama, daftar 25 juta ya. Kalau umrah sekitar situ sampai 30 lebih ya. Insya Allah mudah-mudahan ibu semua berangkat baik melalui haji maupun umrahnya, amin. Suatu saat nanti impian, harapan, doa kita dengan rahmat ridhonya Allah pula tidak berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa benar-benar akan berjumpa beliau Nabi, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ibu, insyaallah yang hadir sudah diampuni segala dosa-dosa. Bahkan kata Nabi, qabla ayyaqwa, sebelum melangkahkan kakinya sudah diampuni oleh Allah. Bahkan kata kita yastaghfiruna lahu, sampai burung cadas bahkan ikan di lautan pun memintakan rahmat ampunan pada orang-orang yang sedang mendengarkan ilmu, pada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, pada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan Nabi menjadi syaharallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan gampangkan untuk ibu-ibu semuanya jalannya menuju ya surganya Allah. Jalan menuju surganya Allah akan dimudahkan ibu. Jadi fadilatul ilmi, fadilatul majlisul ilmi, salah satu majlis ini di antaranya Allah akan gampangkan kepada orang-orang itu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan sabdanya Nabi, man aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki hambanya, maka Allah akan fahamkan hamba itu pada ilmu, khususnya ilmu agama. Tempat idealnya adalah majelis ilmu, majelis taklim. Lanjut. Beberapa hari yang lalu kita telah musyawarah, kita telah sampaikan betapa pentingnya ilmu tauhid. Betul? Ilmu tauhid adalah ilmu bagaimana caranya mengesahkan Allah, bagaimana caranya mentauhidkan Allah. Ilmu yaitu tentang menauhidkan Allah,
tentang mengesahkan Allah adalah ilmu tauhid. Sehingga qala ahlul hikmah wal fuqaha, berkata ahli hikmah dan ahli fikih, al-ilmu awal, al-awaluddin wa awalul ilmi. Berkata ahli hikmah, awaluddin wa awalul ilmi ma'rifatu billah. Jadi pertamanya ilmu dan awalnya agama itu adalah mempelajari, mengerti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi pernah bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya murni, ikhlas karena Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bahkan banyak sekali sahabat Nabi selama hidupnya bermaksiat, berdosa, belum pernah sholat, tapi cukup mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia masuk surga. Umpama ada, naudzubillah, orang yang gak beriman selama 70 tahun umpamanya, terus mau beriman, memeluk Islam, cukup mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar keimanan, kemakrifatan, belajar tentang iman, supaya iman kita bertambah, terpelihara setiap hari, setiap waktu, bahkan agar terus bertambah, bagaimana? Kita harus mempelajari ilmu tauhid tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Dan sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukmin adalah 20 sifat. Mohalnya juga 20 sifat. Yang pertama kemarin apa? Wujud. Hafal kan? Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Wujud ditambah mukhalafatu bil hawadisi. Sifat wajib bagi Allah yang 20 sifat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Sifat ini cuma ada satu kemarin, apa Bu? Wujud. Allah bersifat wujud, berarti Allah itu ada. Apa buktinya? Alam semesta ini tidak semua yang ada harus kelihatan secara dohirnya. Ibu suka teh manis? Suka. Kalau minum teh manis rasanya segar? Itu rasanya manis betul? Bisakah manisnya itu kita lihat? Ibu bisa melihat manisnya? Tidak Ustaz, tapi rasanya. Betul? Subhanallah. Ibu dipukul kemarin dengan telapak tangan sama tetangganya sakit. Sakit ibu. Sakit bisa dilihat? Gak bisa. Ibu perasaan tumben orang mimpi dipukul, tiba-tiba dipukul, betul?
itu takdir Allah. Sama setan terbuat dari api, iblis dari api. Apakah panas ketika dibakar di neraka? Panas. Dengan izin Allah kan, kulit ketemu kulit aja sakit, ibu, betul? Subhanallah. Lanjut bu ya. Gak mungkin Allah gak ada. Itu logika kita, rasional kita, akal kita. Kalau Allah gak ada, pasti alam ini gak ada. Lanjut. Sifat yang kedua, sifat apa? Sifatus salbiyah. Apa sifat salbiyah ini? Sifat yang meniadakan atau menolak segala sifat kekurangan, kelemahan, atau hal-hal yang tidak layak dan tidak mungkin bagi kesempurnaan zat Allah. Seperti yang pertama, Allah bersifat qidam. Ya. Kok ada berapa sifat salbiyah ini? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Ada 5. Sifat-sifat ini adalah sifat yang untuk menolak atas ketidaklayakan bagi Allah. Contoh yang pertama, Allah mempunyai sifat qidam. Apa qidam itu? Maknanya bahasa Arabnya qidam. Artinya Allah itu terdahulu. Allah itu awal. Artinya Allah maha terdahulu. Tidak ada awal bagi kehendaknya dan tidak ada didahului oleh waktu apapun. Sebaliknya sifat kitab ini kudus, perkara kudus itu artinya baru. Halo bu. Kitab Allah itu terdahulu. Dalil naklinya apa? Dalil Al-Qur'annya apa? Surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah, zat yang awal dan zat yang akhir, zat yang zahir dan zat yang batin. Terhadap segala sesuatu Allah mengetahui. Itu dalilnya, Al-Qur'annya ada. Ya. Dalil rasional, dalil aklinya, dalil akalnya, dalil rasionalnya apa? Begini. Kalau segala sesuatu yang baru apa namanya tadi? Kudus. Kudus. Segala sesuatu yang baru pasti membutuhkan pencipta, betul? Khaliq. Halo? Segala sesuatu yang baru pasti membutuhkan pencipta, betul? Jika Allah tidak qidam, jika Allah tidak terdahulu, berarti Allah baru dong. Berarti Allah membutuhkan pencipta lain. Hal ini tidak mungkin. Hal ini pasti karena Allah punya sifat qidam itu sendiri. Jadi qidamnya Allah awal, maksudnya apa? Awal tanpa permulaan. Sejak zaman azali. Apa zaman azali? Kekal, terdahulu. Sejak kekal terdahulu, ya. Sejak tidak adanya waktu itu. Jadi Allah itu zaman azali, zaman yang tidak ada awalannya dan tidak akhirannya. Ya. Terdahulu, tidak didahului oleh ketiadaan. Beda sama kita, ibu. Kita tadinya nggak ada, betul?
terus jadi ada. Ya. Allah beda sama kita karena mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Allah nih tadi dalilnya wal awal wal akhir dhahir. Sekarang dalil akalnya, rasionalnya. Kalau Allah kudus, kebalikannya kan kudus, baru. Kebalikan dari sifat idam, kudus bergabat baru. Kalau Allah baru, berarti Allah butuh yang lain, butuh pencipta. Mana mungkin Allah nggak butuh pencipta? Allah itu idam. Paham Bu? Paham ya? Lanjut yang kedua. Salbiyah yang kedua apa tadi? Baqa. Sifat baqa. Apa artinya Ibu baqa? Kekal. Abadi selamanya. Beda sama makhluknya. Ya. Dan kekalnya Allah ya sejak zaman azal. Tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Beda sama kita Ibu. Tadinya orang ada, ya, terus orang ada terus jadi orang adalah lagi. Jadi yang merasa kekal selain Allah pasti rusak. Yang merasa kekal selain Allah pasti hancur. Makanya dunia ini gak selamanya. Termasuk kesenangannya itu, kesusahannya, apapun di dunia ini pasti akan hancur, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu, ya, Allah yang maha abadi, Allah yang maha kekal. Mana dalil naklinya? Dalil Al-Qur'annya surat Ibrahim ayat 265 yang berbunyi kullu man 'alaiha fan. Ar-Rahman ya. Dalil naklinya sifat baqa adalah Ar-Rahman ayat 265 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kullu man utawi saben-saben makhluk alaiha kang tetep ingkang tasih bumi iku pan bakal rusak, bakal hancur. Wa yabqalan langgeng apa wajhu rabbika zate pangeran ira dzul jalali kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalil nakli daripada sifat baqa, sifat salbiyah yang kedua, sifat yang meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang kedua adalah baqa, artinya Allah maha kekal. Dalil Al-Qur'annya apa? Surat Ar-Rahman ayat 265 yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap makhluk yang berada di bumi atau bahkan maya pada ini fan, rusak, hancur. Gak ada yang abadi di dunia ini Ibu. Ya, langit dengan segala isinya nanti akan hancur, fan. Tapi wayabqa wajhu rabbika dzul jalal, dan abadi kekal selama-lamanya, tidak ada awalan, tidak ada akhirat. Apa? Wajhu rabbika dzul jalal, zatnya Tuhanmu yang punya sifat mulia dan punya sifat halo Bu, dan punya sifat keagungan Ibu. Tuh.
Kira-kira paham gak Bu? Paham ya? Bako berarti Allah maha kekal. Kebalikannya apa? Sifat fanaun, rusak, hancur lebur, minat. Yang ketiga, mukhalafatunil hawadisi. Allah berbeda dengan perkara yang baru. Allah berbeda dengan makhluknya. Dalam segi apanya, Ibu? Bu? Dalam segi zatnya, sifatnya, perbuatannya. Beda sama kita, Ibu. Bu? Ya. Allah berkuasa, umpamanya. Seorang pemimpin juga berkuasa, umpamanya. Tapi beda kuasanya Allah sama kuasanya presiden. Kita mengambil, Allah juga mengambil. Kadang ada lafal ayat pakai yadullah, ya, tangan kekuasaannya Allah. Allah, Ibu. Cuma kekuasaannya Allah beda dengan kita. Kalau kita mengambil pakai tangan, tapi kekuasaannya Allah beda. Karena Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi. Ya. Dalilnya apa, Ibu? Dalilnya surat apa, Ibu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Allah. Nih. Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai Allah. Gak ada yang sama seperti Allah. Wa huwas sami'ul alim, dialah zat yang mendengar juga zat yang melihat. Yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Kita bersolawat kepada Nabi enggak? Bersolawat. Allah juga bersolawat, Ibu. Buktinya ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu. Solawatannya kita ya Allahumma sholli ala sayyidina. Solawatannya Allah kepada Nabi beda lagi. Allah turunkan Nabi menjadi arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah jadikan Nabi itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Itu sholawatannya Allah kepada Nabi. Allah jadikan Nabi itu rahmat untuk seluruh alam. Jadi ya, kalau Allah kebalikannya, lawannya atau kebalikannya sifat mukhalafatul hawadisi, apa, Ibu? Mumatsalatul hawadisi. Allah sama dengan makhluknya, gak mungkin. Gak mungkin. Kalau sama dengan makhluknya umpamanya, ya, makhluknya kepengin wedon umpamanya, atau makhluknya kepengin lanang, gak mungkin bagi karena Allah gak bersifat laki-laki, gak bersifat perempuan. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Terus yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Apa artinya, Ibu? Allah maha berdiri mandiri. Allah itu maha di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Beda sama kita, Bu. Kudu bareng-bareng, kudu rame-rame. Gak mungkin kita hidup dewek, betul, Bu? Bu, gak bisa kita hidup dewek, Bu. Kita punya tetangga bermasyarakat, ya harus bermasyarakat, betul, Bu? Harus saling toleransi, harus saling menghormati. Enggak.
Kita nggak mau pengen dihormati, enggak. Tapi standarnya ketika kita menghormati orang lain, pasti kita akan dihormati. Betul Bu? Kalau kita nggak mau menghormati orang lain, ya jangan harap dihormati oleh orang. Halo Bu? Kita nggak bisa hidup sendiri Bu. Beda dengan Allah qiyamuhu bina, kekuasaan Allah mutlak tanpa batas waktu, nggak ada yang rewangin. Menciptakan langit butuh bantuan kagak. Bu, ini qiyamuhu bina, mandiri dalam segala hal Ibu. Bu, beda dengan kita. Nah, kebalikannya apa Bu? Kebalikannya sifat qiyamuhu bi nafsihi, qiyamuhu bi ghairihi. Berarti Allah membutuhkan yang lain. Kok Allah membutuhkan yang lain? Berarti Allah baru dong. Nah, sifat baru ini mohal, mustahil bagi Allah bersifat baru. Gitu Bu. Ya, paham Bu? Yang kelima, sifat wahdaniyah. Bu, apa sifat wahdaniyah? Allah itu maha satu. Bu, satu di dalam zatnya, satu dalam apa? Sifatnya, perbuatannya. Bu, umpama Allah dua, repot nggak? Mau bikin langit, izin dulu sama Tuhan satu. Mau bikin bumi, bertengkar dulu. Ya, maka menjadi tidak mungkin bagi Allah nggak bersifat wahdaniyah. Pasti Allah bersifat wahdaniyah. Bu, makanya lawannya adalah apa? Ta'addud. Lawan dari sifat wahdaniyah ta'addud, berbilang. Nggak mungkin. Allah itu adalah sifatnya wahdaniyah. Dalilnya mana? Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah, zat yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah zat yang digantung. Seluruh alam bergantung kepada Allah Subhanahu. Apapun maya pada ini ya bergantung kepada dan tergantung kehendak Allah. Bu, jadi nggak usah risau galau Bu. Bu, hidup ini akan seperti apa? Udah, yang penting kita sudah berusaha Bu. Sudah berusaha baik, sudah berusaha ngajak, ya. Sudah, hasilnya tawakal kepada Allah. Ada tetangga umpamanya gak baik sama kita, kita berusaha baiki. Umpama kita punya salah sama tetangga, kita harus minta maaf. Umpama belum dimaafkan, bodoh amat. Yang penting aku sudah minta maaf. Itu urusan mereka. Kalau kita sudah minta maaf, Allah sudah buka pintu maafnya terhadap kita. Jadi Allah tidak mungkin berbilangan. Pasti Allah punya sifat wahdaniyah. Jadi sifat salbiyah ada berapa tadi Ibu? 1, idam, baqa, mukhalafatu lil hawa, qiyamuhu bina, wahdaniyah. Idam, Allah terdahulu, tidak diawali dengan ketiadaan. Sejak zaman azali, zaman yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, abadi. Terdahulunya hidamnya Allah pun abadi. Sehingga sifat yang kedua, Allah itu baqa. Allah itu abadi, kekal selamanya. Baik zatnya, wujudnya, sifatnya, dan pekerjaannya. Yang ketiga, mukhalafatun lil hawa. Allah berbeda. Allah tidak pernah menyamai dengan perkara yang baru. Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Kalau sama ya sama aja berarti. Allah butuh wedon, Allah butuh tidur, Allah butuh minum.
Sedangkan Allah mukhalafatul lil hawa. Bu, terakhir. Tadi berapa? Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu Allah itu berdiri sendiri. Ya. Allah itu berdiri sendiri, mandiri, tidak perlu bantuan orang lain. Kalau perlu bantuan berarti Allah nggak berkuasa. Betul? Maka sifatnya lemah. Padahal Allah apa? Qudrah, irodah. Padahal Allah qiyamuhu bina. Nah, itu jadi ketemu itu. Terus yang kelima, wahdaniyah. Allah apa? Zatnya adalah satu. Ya. Bu. Kebalikannya apa? Bu. Kebalikannya apa? Ta'addu, berbilang. Kok ibu umpama dalam hati ibu, halo Bu, dalam pikiran ibu umpama ini pengaruh setan. Bu, jika umpama iblis setan melemparkan pertanyaan terhadap pikiran ibu, hati ibu, jika Allah bukan jisim, Allah bukan sesuatu, Allah bukan arad, Allah bukan universal, Allah bukan partikel. Bu. Lalu apa hakikatnya Allah, Ibu? Bu. Satu jawabannya tadi ketemu, Bu. Tidak semua yang ada itu harus terlihat. Dipukul sakit bisa merasakan. Manisnya teh bisa merasakan. Bu, jawab ya dalam surat tadi. Surat apa tadi, Bu? Asy-Syura ayat 11. La ya'lamullahu illallah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul. La ya'lamu, kagak ngerti. Sapa Allah, la ya'lamu, orang ngerti sapa Allah Gusti Allah illallahu, kejaba namun Gusti Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya Allah, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya Allah, baik dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, kecuali Allah. Bu, jangan kau pandang matahari dengan matamu, niscaya akan buta. Tapi pandanglah cahayanya melalui pantulan telaga yang jernih. Insya Allah akan membuat damai hati kita, tentram di hati kita. Jangan kau pikirkan zat Allah, tapi pikirkan, pelajari sifat-sifat Allah, pelajari tentang ayat-ayat Allah, ciptaan Allah. Ketemu Ibu ya. Alhamdulillah. Lanjut, masih 10 menit, 7 menit. Bu, lanjut Bu.